Tak pernah ku bayangkan lewati perjalanan jalan hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua, tak melebihi batas kekuatanku. Masih ada mujizat, masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Masih ada mujizat, masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Sahabatku, Natal kembali menyapa semua orang dengan terang kasih-Nya. Terang yang menghangatkan setiap hati dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir menyapa kami dalam terang kasih-Mu, sehingga kami yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Cahayamu menghidupkan kegelapan, terangmu mengalirkan kasih karunia yang menyelimuti seluruh ciptaan, yang menggerakkan kami untuk menyanyi dan memuji karena Tuhan yang jauh menjadi dekat. Tuhan beserta kita. Teman-teman, mari kita berdiri dan bernyanyi seorang anak telah lahir. Seorang anak telah
Kebaktian Natal ini berlangsung oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya membawa terang dan sukacita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Dosaku kuberitahuan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang kelima. Tuhan, seringkali kami menyakiti hatimu dan sesama, sehingga kami tidak mampu menghadirkan terang bagi diri kami sendiri dan sesama. Tuhan, ampunilah kami yang tidak dapat mengasihi sesama kami, seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri sendiri. Mampukan kami meneladani kasih dengan tindakan nyata kepada diri kami sendiri dan sesama. Ya Tuhan, kembalikanlah cintamu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami cahaya yang menghidupkan kegelapan. Jadikan kami terang yang mematikan kekelaman. Dalam kasih-Mu dan rahmat-Mu, Yesus Kristus yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Amin. Hai kota mungil dan
Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah yang disampaikan dalam Titus 3 ayat 4-6 yang menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikian Tuhan memberikan anugerah pengampunannya kepada kita, sehingga kita dinyatakan untuk menerima firman-Nya. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, kau percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih
Selamat Natal, anak-anakku siswa dan teman-temanku guru. Terpuji Tuhan yang mempertemukan kita hari ini dalam Natal SD Kristen Petra 1. Satu kali pertemuan, kita bersyukur dapat berjumpa satu sama lain. Mari berjuang, kita bersama-sama dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, anak-anakku semua dan teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Di Natal yang istimewa, di tahun yang tidak mudah, kami makin mengetahui betapa kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, sehingga kami dapat hidup hari ini dan sehat. Juga Papa Mama kami dapat hadir bersama-sama hari ini memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati pertemuan kami Tuhan. Biar seluruh siswa diberkati dan semua guru kami juga diberkati dan setiap kami digerakkan untuk menyatakan kebenaran. Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Amin. Mari kita baca Alkitab anak-anakku semua dan teman-temanku. Yohanes 8 ayat 12 sama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, memiliki terang hidup. Itu perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya yang adalah terang dunia, dan kalau kita percaya, kita akan mempunyai terang hidup. Bagian lain Alkitab mengatakan dengan tegas. Mari baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Orang-orang muda dan teman-temanku, selamat dan berbahagia kita membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tema kita hari ini orang-orang muda, be courageous to light up. Berani memancarkan sinarmu. Berani bercahaya. Orang-orang muda, kau pernah menyaksikan 1-2 orang ngomong sembarangan? Suka keluar dari mulutnya kata-kata kotor atau kata-kata binatang membuli temannya? Atau kau pernah melihat temanmu minta contekan dari kamu, atau malas-malasan, kemudian kamu sudah selesaikan PR dengan capek, dia mau minta supaya dia bisa mencatat. Kesel gak? Kesel. Dan baru-baru ini Bang Jerome, anak saya yang nomor 2, pernah bercerita. Ketika temannya nggak dikasih contekan, mereka marah. Sedih nggak sih? Loh, saya belajar sungguh-sungguh. Ketika teman saya ajak belajar, nggak mau. Tapi ketika ujian, dia minta contekan, lucu kan? Kenapa saya kemudian harus kasih? Dan kalau saya tidak kasih, kenapa dia memarahi saya? Apa salah saya? Bukankah harus saya nggak perlu kasih? Ketika sebelum ujian dia minta pertolongan, aku mau belajar. Tapi ketika udah ujian, minta jawaban, itu konyol namanya. Tapi hari ini orang-orang muda, pikirkan bersama-sama. Kalimat-kalimat besar ini. Daripada marah-marah karena gelap, aku nyalakan lilin kecilku. Aku nyalakan lilin kecilku. Mungkin gak seberapa, tapi aku nyalakan lilin kecilku. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika terang hadir, gelap langsung lenyap. Pandangan menjadi jelas, ketakutan sirna.
Ketika mati listrik di rumah, kita bisa mengalami kaget, gelap, mau cari beberapa hal nggak bisa. Tapi ketika terang kembali, kita seperti bergembira karena semua menjadi jelas. Ketakutan menjadi sirna. Orang-orang muda, mari berjuang. Alkitab mengatakan dengan jelas, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuhan, Natal yang kita rayakan hari ini adalah pernyataan Allah yang berinkarnasi datang ke dalam dunia. Dan terang yang kita miliki adalah karena dia terang itu datang ke dalam dunia dan relasi kita dengan Tuhan diperbaiki. Itu pertama-tama dampak dari terang. Hidupku di dalam dosa tidak mungkin dapat menolong diri sendiri. Tidak mungkin mencapai Tuhan, tapi Tuhan mencapai kita, anak-anak. Itu makna Natal. Karena itu Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dikatakan percaya kepadanya, ikut terus menerus, itu artinya tidak berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan dalam kegelapan, tidak berjalan dalam dosa, dalam kebencian, dalam kematian tanpa harapan. Di dalam Yesus yang menjadi manusia itu kita percaya, kemudian kita akan diubahkan, diperbaiki oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan. Yang kemudian terjadi adalah dia pernah mengatakan kalimat, sesudah kita percaya, kamu adalah terang dunia. Siswa, anak-anakku semua, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Engkau akan membawa orang ke jalan yang baik. Kamu adalah terang dunia. Bangga banget kan disebut terang dunia? Yang pertama-tama orang muda harus kita lakukan adalah terang itu diterima. Terimalah terang itu. Yang kedua adalah nyatakan terangmu. Tempatkan terangmu di tempat yang tepat. Ketika orang lain mengatakan kata-kata kotor. Ketika orang lain mengatakan kata-kata binatang untuk membuli, engkau tidak ikut. Engkau mengingatkan, dan engkau tidak akan pernah ikut dengan ucapan-ucapan itu. Orang bilang sok suci, tidak toleransi. Oh, bukan sok suci dan bukan tidak toleransi. Justru aku mau mengatakan apa saja yang baik. Apa yang baik aku akan ikut. Apa yang benar aku mau ikut. Yang membuli, yang merusak orang lain, no. Nyontek, no. Dan yang terjadi orang muda adalah terangmu pasti menerangi. Alkitab berkata, Bapa di sorga dimuliakan. Haleluya. Dan tahukah orang muda ketika Tuhan dimuliakan dalam hidupmu, yang terjadi adalah engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Anak-anakku semua, lihat bersama-sama. Terang tidak mungkin tersembunyi, kata Alkitab. Tidak mungkin tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah terang? Sudah terang? Maukah engkau dikatakan menaruh terangmu dengan benar? Yang artinya, kalau kau melakukan kebenaran saja orang-orang muda dan tidak ikut-ikutan, engkau akan menerangi banyak orang. Orang akan bilang, siapa orang ini? Beranikah kau tampil beda, anak-anakku semua? Berani tampil beda. Yang lain asal-asalan dalam belajar. Engkau sungguh-sungguh dalam belajar. Dalam online school nyontek nggak ketahuan. Tapi engkau terus belajar dan berkata tidak nyontek. Satu kali saya tanya Abang Mujehian dan Jerome, anak yang pertama dan kedua. Saya tanya, pernah nyontek? Dengan tegas mereka berkata, buat apaan? Kenapa? Dua abangmu mengerti dengan jelas, kalau cuma nilai hasilnya, tanpa pemahaman, buat apa? Nggak berguna dalam kehidupan. Benar banget. Berani tampil beda karena benar. Yang lain orang muda yang menjadi pendalaman kita adalah, daripada mengutuhi kejahatan, aku hidup benar, mewujudkan kasih. Tidak perlu dikatakan habis energimu mengutuhi kejahatan, mengutuhi kesalahan, marah-marah. Sekarang lakukan bagian kita, hidup benar, mewujudkan kasih. Haleluya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencegah pembusukan dunia ini? Karena bagian lain Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia, garam dunia.
mencegah pembusukan. Ketika orang-orang berlaku kotor, berlaku busuk, berlaku curang, anak-anak siswa dari Petra 1 berkata, no, karena Tuhan telah menebus saya, lahir bagi saya di Natal ini, maka bagianku adalah mengasihi dia dan hidup menurut apa yang dikehendaki olehnya. Apakah kita menyedapkan? Karena garam menyedapkan. Apakah kalau engkau hadir di rumahmu, ayah ibu bersuka cita? Kalau kau hadir di sekolah, teman-teman bersuka cita karena engkau. Kalau engkau dikatakan berhadapan dengan guru-gurumu bangga. Kenapa? Engkau siswa yang melakukan yang benar, yang menyukacitakan, yang lurus, yang membuat guru-gurumu terpesona. Apakah teman-teman bersuka cita karena engkau menjadi pendorong bagi mereka bersama-sama melakukan yang baik, bersama-sama mengembangkan diri? Jadi orang muda berani bercahaya bukan menjadi kelainan. Engkau seperti ada embun di sinimu atau seperti lampu bercahaya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah engkau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu dan berani tampil beda sekalipun orang lain mencaci atau membulimu karena kau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Seorang bernama Francis Schaeffer pernah mengatakan kalimat-kalimat ini. Jesus gives the world a piece of litmus paper, a reasonable thermometer. There is a mark which, if the world does not see, allows them to conclude, this man is not a Christian. Oh, Tuhan memberikan litmus paper kepada dunia ini. Apa itu litmus paper? Dulu litmus paper mengukur keasaman dan kebasahan daripada cairan. Diambil perumpamaan itu dengan dunia ini diberikan litmus paper. Dan kalau dunia tidak melihat engkau mencerminkan kasih Tuhan, engkau tidak menyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu, maka orang bisa menyimpulkan orang ini bukan Kristen. Maka orang muda, guru-guru terkasih, apakah orang-orang melihat Tuhan melalui hidup kita? Kalau ya, mereka menyimpulkan kita Kristen. Jika tidak, orang ini bukan Kristen. Saudaraku semua, anak-anakku, mari berjuang. Mewujudkan apa yang Tuhan mau. Dalam sejarah Natal, seorang tokoh paling sentral di situ ketika kelahiran adalah seorang bernama Maria. Sebelum Yesus dikandung, malaikat datang kepadanya dan berkata, kau akan mengandung. Dia kaget, masih belum menikah. Bagaimana bisa hamil? Saya belum bersuami, dia berkata. Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kau akan melahirkan seorang anak dan beri nama dia Immanuel. Apa kata perempuan ini? Dalam ketidakmengertian dia tahu Tuhan Maha Kuasa dan dia berkata kepada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan, adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Susah. Gundah. Tapi dia berkata, aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu, Tuhan. Maukah kau mengatakan yang sama orang-orang muda? Orang muda, maukah engkau setia menjadi seorang siswa yang tidak menyontek? Engkau berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Siswa Petra 1, maukah engkau dikatakan hormat orang tuamu? Engkau berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, Tuhan. Oh, berani tampil beda. Menyatakan apa yang harus dinyatakan. Membuang semua hal yang harus dibuang. Orang-orang muda, Maria, taat Tuhan dan tahu diri. Tuhan pencipta, aku ini ciptaan. Bagianku apa? Percaya padanya, bergantung padanya, dan melakukan bagianku sebagai seorang percaya. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang melihat hidupmu mencerminkan nilai-nilai Kristen, engkau sedang mewujudkan tujuan Tuhan mencipta kita. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui cara belajar kita.
Tuhan dimuliakan dan orang melihat kita mencerminkan Tuhan yang mulia itu. Kembangkan diri yang ada padamu, maksimal, dan hidup baik dan benar. Kembangkan. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Om, boleh nggak aku seperti Bang Jerome? Aku berkata, boleh. Boleh. Tapi kau jangan cuma melihat hasil sekarang, lihat prosesnya. Dulu dia seperti kamu waktu SD bisa uring-uringan, pilih main game, lalu papa mama berkata, kamu mau berhasil nggak? Kalau mau berhasil, jangan main point blank kebanyakan. Tapi Bang Jerome nggak mau mendengarkan dengan tepat. Ketika saya ada, dia belajar. Ketika saya nggak ada, dia main point blank. Ketika UNAS, waktu itu namanya masih UNAS, apa yang terjadi? Dia betul-betul otaknya blank. Nggak sampai target. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat, dia berjuang lagi, dan dia berkata, aku mau memuliakan Tuhan maksimal. Dan yang terjadi adalah, dia buang yang gak penting, dia pilih yang penting. Dan kemudian Bang Jerome mengerti kalimat-kalimat, berani buang yang tidak penting, demi yang penting. Berani buang yang baik, demi yang terbaik. Berjuang di situ anak-anak, gampang tidak? Jangan cuma lihat hasilnya, lihat prosesnya. Dan jangan lupa, ketika kau melakukannya, Tuhan dimuliakan dan kau akan diberkati. Kau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Orang-orang muda, lihat video pendek ini. Video pendek ini memperlihatkan bagi kita bagaimana ada seorang cacat, tangannya tidak ada, kaki tidak ada, namanya Zuli Santina. Sekarang menjadi motivator hebat di Amerika Selatan. Kita sekarang melihat dia hebat, tapi tahukah kalau latar belakangnya menyedihkan dari keluarga yang hancur-hancuran. Ketika dia lahir, mamanya bilang, saya nggak ngerti apa harus saya lakukan. Ketika dia umur 2 tahun, papanya bunuh diri. Ketika dia umur 7, dia dirusak orang. Ketika teenager, dia sendiri bunuh diri. Lantai 1, dia naik lantai kedua, dia naik lantai ketiga, dia naik lantai keempat, dia mau membunuh diri. Hari itu, dia mau lompat. Ketika dia mau lompat, mama datang. Mama bilang, jangan nak, hidupmu berharga, Tuhan memberikan sesuatu yang mulia pada dirimu. Zuli Santina bertobat, datang kepada Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia berkata, kalau Tuhan menjadi manusia demi manusia, Zuli Santina berharga. Dan sejak itu, Zuli Santina berkembang. Dia berjuang. Dimulai dari rumah. Dia menjadi seorang pelukis dengan mulutnya. Dia menjadi seorang yang bisa membereskan tempat tidurnya dengan tubuhnya yang tidak lengkap. Dia bisa sikat gigi, dia bisa make up sendiri. Dia melukis dengan sangat baik. Kenapa? Lihat, berkembang, berjuang. Dan bagiannya apa? Tuhan pasti berkati. Dan hari ini, Zuli Santina menjadi seorang motivator di Amerika Selatan. Dengarkan bersama-sama. No tengo los brazos y las piernas, pero tengo un corazón maravilloso. 25-year-old Zuli Sanguino has captured people's imagination after being born without limbs and surviving an abusive childhood to become a successful painter and motivational speaker. Nunca pensé que fuera a llegar a lograr tantas cosas tan maravillosas, y son cosas que Dios le permite a uno. But from the beginning, the odds were stacked against her. Zuli was born with tetraamelia syndrome, a rare condition which meant her arms and legs didn't develop properly. Mi reacción inicial fue terrible, me sentí muy mal. La verdad que en el momento no sabía qué hacer. But Zuli's mother was determined that her daughter would grow up to be an independent woman, despite her disability. Me volví autosuficiente gracias a Dios y a la ayuda de mi madre. Porque yo recuerdo que cuando era chiquita
ella me decía, hija, tienes que aprender a tender la cama, tienes que aprender a trapear, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a hacer las cosas que hace una dama en la casa y fuera de su casa. Tienes que aprender a hacer las cosas para cuando yo no esté, tú seas una gran mujer y le des ejemplo a los demás. As well as adapting to daily life without arms or legs, Zuli also developed an extraordinary talent for painting with her mouth. But further tragedy meant Zuli struggled to cope with the cards she'd been dealt. Her father committed suicide when she was only 2. Then, at the age of 7, Zuli was raped. As a teenager, she hit rock bottom. Llegó al punto de que un día me subía al cuarto piso de una terraza y me iba a lanzar definitivamente, pero llegó mi mamá. Creo que ella ha sido el ángel que siempre ha estado a mi lado y le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque siempre estuvo ahí cuando la necesité. But Zuli couldn't be defeated. She found the strength to turn her life around and began giving motivational lectures. 10 years later, she regularly speaks in businesses, prisons and schools and is the pride of her hometown. Mi trabajo es darle charlas a las personas, mostrarles que a pesar de nuestras limitaciones físicas, mentales, siempre podemos hacer las cosas cuando le ponemos corazón. Es un trabajo muy especial. Es inspiración para aquellos que tienen un cuerpo totalmente completo y se sienten derrotados. Con su testimonio, con todo lo que es Zuli, ha ayudado a muchos corazones a que no desfallezcamos, a que no dejemos de derrotarnos por una prueba. Es una persona que le da a uno muchos ánimos a pesar de la condición de que ella está. Es una persona luchadora, nos ha enseñado a valorarnos cada uno, a valorar lo que tenemos. Now Zuli dreams of taking her heartbreaking but powerful story worldwide. And her mother, Gijamina, who Zuli considers her guardian angel, couldn't be more proud of her daughter's fighting spirit. Hoy me siento muy orgullosa de ver cómo ella se mueve en el ámbito social, cómo ha podido llevar una palabra de esperanza y de fe a muchas personas que la verdad se sienten confundidas, y para mí es un orgullo tenerla conmigo. Los obstáculos nos enseñan, nos hacen crecer como personas, y con esos obstáculos en los cuales tú vas pasando, puedes enseñarle a los demás cómo se puede sobrellevar un problema. Espero que este mensaje y esto que les estoy mostrando les llegue al corazón, al alma, para que cada uno pueda cambiar, pueda ver la vida de diferentes motivos y con muchos colores, así como en el arte. Apa yang kau pelajari daripada Zuli Santina? Orang muda, sekarang tundukkan kepalamu. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku percaya. Kalau Zuli Santina bisa melakukannya, aku harusnya bisa melakukannya. Aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya orang tua, aku punya guru-guru hebat. Mari berdoa, nak. Tundukkan kepalamu, berdoa sendiri kepada Tuhan. Saat teduh. Amin.
been seen and never hiding, till he appeared and the soul felt its woe. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Kita akan doa syafaat anak-anakku semua. Mari berjuang, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Kita akan berdoa untuk Indonesia, untuk sekolah kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, untuk korban dari Gunung Semeru yang erupsi. Biar Tuhan yang menolong. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk Natal yang kami dapat rayakan bersama-sama hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu yang ajaib telah dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami ditebus. Di dalam Yesus Kristus kami tahu jalan ke sorga, Engkau jalannya. Hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, di sana sini ada kekalutan, penderitaan. Tapi kami bersyukur bahwa pemerintahan Pak Jokowi, Presiden kami, dengan menteri, dapat mengelola semuanya. Dan hari ini kami bahkan sudah berkembang dari keterpurukan 2019, 2020, dan 2021 kami sudah mulai bergeliat kembali secara ekonomi. Negara kami dipimpin dengan sangat baik oleh Presiden kami dan semua jajaran menteri dan semua bagian di bawahnya. Kami bersyukur. Tuhan, lanjutkan karya-Mu bagi Indonesia. Ajari pemerintah kami dengan bijaksana bagaimana menyikapi negara ini, bagaimana memimpin negara yang lebih baik. Terpuji Engkau, Bapa. Terpuji Engkau. Kami juga menyerahkan tentang kasihan-Mu, Tuhan. Teman-teman kami, saudara kami, korban erupsi Gunung Semeru. Allah yang hidup, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan sebagian sanak keluarga, mereka kehilangan kesehatan mereka. Hari ini, tolong mereka Tuhan. Gerakkan banyak orang percaya, bahkan gerakkan semua Indonesia, seluruh Indonesia, bahu-membahu menolong. Dan biarlah Tuhan para penolong berlaku benar dalam menolong.
Dan orang-orang harus ditolong biarlah mereka mengalami penghiburan dari Tuhan sendiri. Sehingga penderitaan mereka boleh tangguh, dikatakan tanggung. Dan mereka boleh bangkit kembali. Karena seseorangnya dari seluruh Indonesia mau dan bersukacita menolong. Khususnya di Natal ini, biar orang-orang percaya boleh menyatakan kasih Tuhan bagi mereka dengan limpah. Terima kasih Bapak. Berkati sekolah kami, SDK Petra 1. Kami bersyukur Tuhan ada di sekolah ini. Tuhan, berkati guru-guru kami. Berkati kepala sekolah. Tidak gampang bagi mereka memimpin sekolah. Yang mereka telah melakukannya, Tuhan berkati tuntun mereka. Ajar juga kami semua siswa untuk sungguh-sungguh belajar. Sehingga guru-guru kami boleh bersuka cita karena siswanya boleh berkembang secara akademik dan juga santun dalam kehidupan. Berkati ayah ibu kami Tuhan. Di Natal ini kami rindu. Karena hidup kami yang diubah oleh Tuhan. Karena kami berani hari ini berlaku benar, berlaku jujur, sopan di dalam kehidupan kami sebagai seorang anak. Ayah ibu kami bersuka cita karena kami, anak-anaknya, berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk Natal. Terima kasih Bapa. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di mana jua, hai, setia dan hidup.
Ketika kingdom malaikat selesai bergema, para gembala sudah kembali kepada Efrata. Orang maju sudah pulang ke negeri mereka, dan bintang Bethlehem sudah sirna. Ketika itulah Roh Natal mulai berawal. Sahabat Roh Natal itu menggerakkan kita untuk menyalakan cahaya, berbagi senyuman bahagia, meneduhkan jiwa, menyembuhkan luka, melepaskan dahaga, membuat damai sejahtera, dan melakukan kita surga. Dan teruslah berani untuk menjadi terang di sekitar kita melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang benar. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Anak-anakku semua, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita, mari sekali lagi mohon berkat Tuhan bagi setiap kita. Kembali ke tempat kamu masing-masing berada dan bawa sukacita Natal itu yang berkata, terang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Terima. Ketika kau terima terang itu, engkau akan disebut terang dunia. Nyalakan terangmu. Berani tampil beda, kembangkan diri, dan dengan sangat presisi, dengan baik dan benar dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Karenanya, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa